Om, tolong disensor ya muka saya ya Om, karena keluarga saya nggak ada yang tahu kalau saya seperti ini. Kemarin juga Om, dia bikin, saya kegeser, gara-gara adalah Om kayak bencong gitu Om, cari muka sama atasan. Jadi katain Om sama atasan saya goblok. Kalau rupiah melemah, dolar meningkat ya. Contohnya kayak sekarang nih, bensin naik, yang dagangan-dagangan pada naik. Kita yang ngejualnya keceran, tetap di bawah. Kemarin-kemarin waktu ibaratnya ya dolar belum naik itu masih mending. Paling sepi ya 150 dapat, bahan bakar naik gitu kan. Pengaruh itu. Pertama, Pertalite ngantrinya panjang banget. Kalau pikir-pikir ya masih bagusan Jokowi. Menit ya, beberapa jam yang lalu ya. Angka itu lahir dari ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat 30. Kalau sekarang saya kalau ke Jogja, jadi tinggal pilih. Makin tertutup, makin mudah ya, bersujudlah di kaki ibumu. Banyak yang mengatakan ekonomi kita kondisinya A, kondisinya B, kondisinya C, kondisinya di atas, kondisinya di bawah. Terus banyak juga yang komplain MBG begini, MBG begitu, atau ada yang memuji MBG begini, MBG begitu. Saya Henry Satrio, saya akan berkeliling menanyakan dua hal tersebut tentang ekonomi Indonesia saat ini dan MBG kepada saudara-saudara kita yang memang berjuang di jalan, UMKM yang berjuang di jalan sehari-hari untuk hidupnya. Sama seperti kita juga berjuang sehari-hari untuk hidup kita. Tapi kita perlu tahu suara mereka. Jangkrik Bos ala Hensa akan menyanyikannya untuk Anda. Jadi silahkan nanti disaksikan ungkapan jujur tentang ekonomi dan MBG di Indonesia hari ini. Anak nomor 25. Amin Om. Kemarin juga Om, dia bikin, saya kegeser, gara-gara adalah Om kayak bencong gitu Om, cari muka sama atasan. Saya sih sebenarnya nggak dikeluarin Om, dipindahin ke oprek. Cuman katanya kata teman-teman saya kalau kerja di oprek itu kerjanya nggak sesuai Om sama gajinya. Misalkan dari jam 11 bisa pulang jam 1 malam. Terus akhirnya kata bos saya, terus juga dipermasalahin, katanya saya punya anak. Nah saya bilang belum, kan anak saya ada yang jagain. Kenapa dipermasalahin anak saya? Kalau saya permasalahin anak saya, kenapa saya setiap waktunya kerja saya kerja, jam 4 subuh saya udah jalan ke sana, sebenarnya belum. Aku bagian pemorsian 110. 8 jam, jam 4 subuh sampai jam 11 ya, pokoknya 8 jam. Nggak nentu sih kalau ngamen mah, kadang dapat 100, kadang dapat pego. Pernah dapat 20.000 Om jalan dan pasar minggu sampai mapak. Jadi MBG itu dia saya awalnya kan di pemorsian, dari pemorsian saya dipindahin ke bagian masak. Habis dipindahin ke bagian masak, saya dipindahin lagi ke pemorsian lagi Om. Nah dari situ yang namanya kita kerja di MBG itu kan harus gerak cepat ya Om. Harus sesuai ngikutin sama bagian yang masukin nasi. Nah saya geser-geser lah Om, akhirnya saya masukin makanan. Nah saya dikatain Om sama atasan saya goblok, kata gitu. Kok jadi ngatain saya goblok? Karena ada suami. Sama suami saya beda Om, masuknya kalau suami saya masuk jam 5 subuh. Jam 5 sore maaf, jam 5 sore, kalau saya jam 4 subuh Om. Bantu sih Om, buat hidup, buat ekonomi. Baru hampir mau 1 tahun suami saya. Sekarang agak sulit Om, ekonomi agak susah. Kami tahu. Sebelumnya mah saya nggak pernah ngamen Om, karena ekonomi. Terus jadinya saya ngamen Om, buat beli susu, pampers dan makan anak-anak Om saya.
5 tahun sekarang pengen olah om lagi nyari biaya. Buat saya ya om, karena suami saya gak jadi MBG, jangan sampai hapus. Kalau dihapus, bagaimana nasib suami saya dan anak-anak saya? Ya, harapannya semoga menjadi lebih baik lagi om buat masyarakat, kayak maaf ya om ya, buat orang kecil kayak saya kayak bantuan ya BLT buat kayak orang lansia, lansia, anak-anak sekolah yang om, berharap sih dilanjut. Anak saya kan mau masuk TK, lagi nyari buat biaya. Kalau untuk perasaan malu, ada om malu. Tapi mau gimana lagi om? Kalau gengsi itu bikin perut lapar om. Kalau saya doang yang lapar apa? Alhamdulillah baru dapat BLT, tapi baru dapat satunya doang, belum cairan. BLT om. Harapannya tolong dibantu masyarakat yang lebih susah dari saya, agar lebih baik lagi, tidak kata-kata lagi. Oleh-oleh dari temennya Henry Satrio, Bu. Iya. Pak Sobirin, Trijaya 3, sebelum pasar darurat, belum lampu merah berarti kalau dari Ekopak. Ya kurang lebih 10 tahun lah. Bagusan tahun kemarin. Ya kurang tahu ya ini ya. Setelah demo-demo itu kayaknya tambah ini loh, tambah sepi. Ini hari ini aja baru tadi ngisi gas. Ya. 25.000. Ya. Ini kira-kira kayaknya tinggal 70 apa ya? Nggak tentu loh mas. Kalau kemarin alhamdulillah semuanya dapat 250 bersih berarti. Ini kan punya sendiri. Cuma istri kan di sini. Saya ngasih jatah istri itu paling kecil 50.000 sehari itu mas. Itu masalah makan mau enak mau enggak itu 50.000. Ya dicukup-cukupin kan istrinya kerja juga. Berangkat jam 9 pagi, ntar balik habis maghrib dekat Alpas ini nih. Tebet Timur dalam raya. Situ kan ada Alpama. Iya. Di situ sampingnya itu. Kayaknya ada loh mas, pasar aja sepi banget sekarang. Sejak itu apa, rupiah melemah. Pasar Gelael tuh. Saya kan mangkalnya nih. Kalau pagi di pasar Tebet Barat. Kalau agak siang antara jam 10 di Gelael. Kadang-kadang di rumah sakit kecamatan. Tuh. 3 tempat itu Pak. Kemarin-kemarin waktu ibaratnya ya dolar belum naik itu masih mending. Paling sepi ya 150 dapat sehari itu. Semuanya itu kotor mas. Kadang-kadang ngisi gas kan 3 hari sekali. Penuhnya 30. Jadi tadi masih hijau 1, ngisi 25. Kalau biru 1 bisa pulang pergi ke Cakung. Bisa balik lagi ke sini gitu. Saya pernah sih dapat dari Simpang Laut ke Cakung. Ya ngaruh lah. Nah, sekarang harga naik semua. Ya kan? Di desa kan kasihan juga, mahal semua. Yang kasihan kan itu apa? Bahan bakar naik gitu kan. Pengaruh itu. Pertama, Pertalite ngantrinya panjang banget. Kalau di daerah POM kan masih jarang banget. Botolan juga nggak boleh kan itu. POM-POM tertentu, SPBU tertentu yang bisa beli itu. Yang diacar-acar itu.
Kayaknya kalau pikir-pikir emang masih bagusan Jokowi. Ini belum pernah, kampung juga nggak pernah. Jokowi juga belum pernah, orang COVID aja nggak pernah. Cuman COVID karena di sini kan sering ada yang ngasih tuh dari mobil apa itu sering itu. Kalau di rumah mah nggak pernah dapat mas. Yang namanya PLT, bantuan dari kabupaten, nggak pernah saya di kampung. Kalau politik saya nggak ngerti ya mas ya. Iya. Nggak ngerti bener. Orang saya lulusan SD ya nggak ngerti lah mas. Ya mudah-mudahan inilah dolar rupiah menguat. Ya. Begitulah stabil lagi lah. Jadi orang-orang kalau dolar melemah kan rupiah menguat pasar ramai lagi. Iya. Sejak itu kok mas sepi banget pasar. Sejak itu dolar naik gitu. Kayak orang takut kayak tahun 98 itu kan krisis itu nggak tahu itu waktu itu saya di Pondok Bambu dulu waktu itu saya bawa taksi dapat dari jalan itu apa Penjara Wanita ke Gramedia tahu-tahu di situ kejadian balik lagi bahwa itu presiden taksi cuman ini sekarang udah lama nggak kakinya patah tabrakan jadi kalau buat kopling ngilu mas. Iya, jadi pindahnya ke Bajai. Kalau Bajai ini nggak berfungsi ini. Ya, sederhana mungkin lah. Kita harus ngirit lah. Contohnya ya kayak ibaratnya makan, aturan jajan nggak jajan, aturan ngerokok dikurangin lah, aturan ngopi ibarat sehari 3 kali, kalau bisa sehari. Ini sama bisa mas, kalau begitu. Kalau kita pendapatannya segitu, kita boros, nomboknya dari mana? Insya Allah tabungan ada. Pesannya ya begitulah, ya, kita harus sehemat mungkin karena kita lagi nyarinya kan susah. Gitu. Ya. Jangan boros lah kalau bisa. Anak alhamdulillah 4, yang 2 di Cikarang, yang 3 di Cikarang, ya laki 2, yang cewek alhamdulillah ntar November tuh namanya apa wisuda ya, wisuda S1 dia ngajar TK. Kalau yang 2 ya kerja apa adanya lah di Cikarang lah, yang bontot nih ada di Bumiayu. Kalau aku kan asli Tegal Ya, Bumiayu. Dia di Bumiayu mondok dari lulus SD berarti udah menginjak mau 6 tahun ini dia naik kelas 3 STM. Jadi di sana udah mau 6 tahun jalan ini. Nggak libur kalau di pondok, sekolahnya libur tapi pondoknya nggak libur. Tahun sekali pulang. Kalau mau lebaran tuh, kurang 15 hari baru pulang. Nggak bermanfaat lah. Orang di daerah saya aja kayaknya waktu saya di rumah mau belum ada tuh yang SD itu. Tapi kalau sekarang kurang tahu juga ya mas. Yang saya tahu mah di pondok pesantren saya aja waktu itu anak saya juga keracunan itu. Di pondok dapat ya? Dapat. Catering gitu ya? Catering pakai box itu tapi boxnya dibalikin lagi. Oh. Box yang pakai kayak plastik Ya. itu loh mas. Yang bawahnya hitam, atasnya putih. Itu dibalikin lagi. Sampai sekarang masih berlaku kok di situ, MBG di situ, di pesantren itu. Kalau di daerah Tegal tuh, desa saya kan, Kecamatan Suradadi itu, desanya Jati Bogor, kayaknya belum ada waktu itu. Tapi kalau sekarang, kalau di pondok anak saya itu dari TK loh mas. Dari TK sampai SMA, sederajat tuh, dapat semua itu. Dari dulu nggak ada MBG juga bisa makan semua. Iya. Anak sekolah juga pintar-pintar ya kan. Benar, Pak. Iya. Ya mudah-mudahan pada sadar lah. Yang muda udah, yang belum jangan korupsi lagi lah.
Mudah-mudahan begitu pejabat-pejabat kita. Ibaratnya sadar diri lah. Kasihan rakyat-rakyat kecil kayak kita kan, nggak bisa bangkit-bangkit. Ya mudah-mudahan dirubah lah ekonominya gitu. Ekonominya sama kabinetnya. Ya kayaknya menteri-menterinya kurang bagus juga sih, Mas. Ya paling menteri keuangan itu Prubaya. Yang sering keluar di itu kan Prubaya aja. Yang lain mah nggak ada. Bowo kalau dalam pikiran saya mah bagus deh. Kayak itu menteri Prubayanya. Iya. Itu kayaknya bagus itu. Nggak kayak waktu Sri Mulyani kan. Itu maunya pajak naik melulu kan. Iya. Kalau ini kan nggak naik-naik kan semenjak Pak Purbaya itu. Ini Pak ya, Bapak Lima nih Pak. Dari temennya Henry Satrio nih. Alhamdulillah. PI 65-an. Saya jualan kue ape sama pancong. Ya, alhamdulillah emang pencarian di Jakarta gitu ya. Dari tahun 78 saya udah di Jakarta. Sini ngontrak di Bogor. Jadi setiap 3 minggu pulang. Kalau enggak sebulan pulang gitu. Gimana ada keperluannya aja gitu. Anak 4 cucu yang ikut sama saya ada 4. Yatim 3, terus yang biasa 1 ada tuh. Di Kampung Melayu, Tanggul, sebelahnya Gudang Peluru. Di perjalanan hampir 45 menit dari rumah ke Pangkalan, BCA Tebet Barat. Perasaan ada perbedaan ya. Kalau sekarang ini agak lumayan repot deh gitu. Saya biasanya kalau ke kampung ngirim bisa seminggu sekali buat keperluan di kampung. Tapi sekarang mah nggak bisa. Paling 3 hari udah harus ngirim biar sedikit juga. Pendapatan jauh. Kalau dulu pendapatan seminggu-seminggunya itu agak lumayan. Cukuplah buat makan di kampung ya. Buat keperluan di kampung. Tapi kalau sekarang, kalau saya ngirim seminggu itu mau ngirim, kayaknya yang di kampung itu kelabakan gitu. Ya harus ngirim itu harus dipercepat. 2 hari, 3 hari kita harus ngirim biar sedikit juga gitu. Soalnya kan anak sekolah, juga ada keperluan anak sekolah ya. Iya. Keperluan yang lain juga ada aja. Emang saya minta ke Prabowo, emang saya juga waktu itu ya, dia mau dukungan saya itu ya Prabowo. Saya minta lah, istilahnya negara ini atau perusahaan biar nyaman lah, stabil lagi kayak dulu. Kayak apa namanya, kalau orang-orang itu bilang seperti Soeharto gitu kan, stabil gitu. Jadi kalau sekarang dari mulai lengser Soeharto sampai sekarang, kan kebanyakan orang ngatain Soeharto paling hebat. Iya, paling murah. Ya, apalagi sekarang kan Prabowo itu sebagai bawahan Soeharto gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Prabowo ini membawa masyarakat biar adil makmur lah. Ya. Gampang usaha, gampang segala macamnya. Makmur aja, yang penting makmur gitu. Nggak kekurangan apa-apa gitu. Biar kita usaha apa sulit, tapi yang penting kita ada waktunya gitu. Buat apa waktunya ada gitu aja. Yang penting kalau ada itu waktunya kan berarti gampang. Iya. Yang penting kalau kita jadi pimpinan itu harus adil. Adil kan. Saya juga sebagai RT sebetulnya Pak. RT di kampung. Kalau di kampung saya apa? Nggak ada istilah ini itu. Orang-orang minta ini minta itu, apa bantuan-bantuan. Saya silakan langsung aja ke balai desa. Tinggal kita ceplok aja, kirim bawa ke balai desa. Gitu. Kurang tahu juga ya masalah ini ya. Tapi yang saya rasakan, memang sekarang ini agak pahit. Yang dirasakan saya.
Gimana nasabah BCA, kan saya dagang di BCA. Iya. 26 tahun saya dagang di BCA. Jadi dari semula sampai sekarang benar-benar pahit. Jadi nasabah yang nggak ada. Ya kalau misalnya nasabah banyak, pasti ada aja yang beli. Yang beli, kan? Berhubung nasabahnya nggak ada, siapa yang mau beli? Gitu. Jadi dikarenakan ada kemungkinan, ada iris, ada apa kayak gitu ya di Iya. HP. Orang-orang boro-boro buat jajan. Mau jajan juga beli pakai iris. Nggak ada yang ke BCA. Kalau dulu kan di BCA itu antri ke ATM gitu ya. Iya. Jadi orang pada jajan, apa gitu. Seperti itu doang. Masalahnya nggak BCA. Pendapatan 700 sampai 700 motor. 700 apa? Motor. Tahun kemarin sekarang hampir beli itu sama lah. Kalau habis gitu pendapatan sama. Tapi kalau lagi nggak habis, modal segini, modal juga kadang-kadang nggak nyampe. Waktu kemarin aja, minggu kemarin. Sampai apa kue nggak habis. Kita kasihin ke tukang stol. Ini makanan untuk sehari gitu. Oh, sorry, Cang. Iya. Biasanya saya pulang jam 4. Nggak tutup bank jam 3. Saya tuh jam 4 habis nggak habis jam 4 atau setengah 5 saya pulang. Berhubung sekarang alhamdulillah gitu ya ada rezekinya. Siang-siang udah pulang. Seminggu saya nyampe ngirim biasanya 1 juta atau 1,5 juta. Tapi sekarang nggak nyampe. Bikin sendiri kalau gerobak punya orang. Sewa. Belanjaan kita ngambil dari orang gitu, belanjaan. Cuman adonan apa itu kue bikin sendiri. Jadi kalau yang punya dagangan itu yang punya barang nggak tahu menau, kita selalu full kan. Jadi kalau kita ada rezeki yang habis berarti alhamdulillah. Kalau lagi nggak habis tetap aja setoran habis full. Ya itu kebanyakan MPK itu pengen dilanjutin kebanyakan. Kalau menurut saya emang bagus dilanjutin. Apa sebabnya? Jadi anak-anak dari sekolah, terus apa ibu hamil, balita, itu kan kebagian juga. Emang kalau sepintas, balita itu siapa yang makan? Emaknya juga kan, kalau nggak saudaranya. Tapi alhamdulillah itu ada baiknya gitu kan. Ya anak-anak biasa sarapan, nggak aja nanti aja dapat nasi ini gitu kan, alhamdulillahnya begitu. Ya biar dikorupsi, tapi itu tergantung orangnya, itu tinggal tergantung nanti pimpinan. Iya. Gimana ngatasinnya pimpinan. Jadi sebenarnya korupsian itu nggak ada, mau diapain itu tergantung pimpinan. Mudah-mudahan Bapak Prabowo panjang umur, banyak rezekinya, dan lagi pula mudah-mudahan Bapak Prabowo ini biar adil gitu ya, biar adil bisa menindas apa yang dikorupsi itu biar nggak ada. Yang penting adil aja. Kalau adil pasti rakyat makmur karena keadilan kan. Segala bidang datangnya dari adil ya nggak? Iya. Mudah-mudahan Bapak Prabowo adil. Jadi yang begini salah, yang begini benar, harus gimana gitu kan Bapak Prabowo. Iya. Nanganinnya. Soalnya kalau ke Gibran saya kurang begitu ini sih ya. Kalau masalah ke Gibran. Jadi nggak begitu merhatiin. Soalnya kalau Gibran kan masalah pidato jarang. Ini itu jarang ya nggak. Yang jelasnya Prabowo yang ketahuan sih Prabowo. Makanya saya yang penting Prabowo adil sama rakyatnya gitu aja. Mudah-mudahan insya Allah. Kalau menurut kata-katanya insya Allah. Sebab menurut ini apa orang tua gitu ya. Iya. Di Prabowo itu bakal nanggung, bakal berdiri gitu ya. Akhirnya alhamdulillah kamu berdiri semasa tua. Iya. Gak tahu nyalon gagal kan. Nah, ini gagal, nyalon gagal. Tapi kan ada prediksi dari sesepuh-sesepuh. Insya Allah Prabowo semasa tua pasti berdiri. Ya, alhamdulillah kan. Mudah-mudahan dengan berdirinya Prabowo negara kita makmur. Dijauhin lah istilahnya korupsi ini itu dijauhin, yang penting kemakmuran aja.
masyarakat enak, rakyat enak. Rupiah ngaruh juga kalau melemah. Sebab jadi kalau rupiah melemah, dolar meningkat ya. Contohnya kayak sekarang nih, bensin naik, yang dagangan-dagangan pada naik. Kita yang ngejualnya keceran tetap di bawah. Susah naikin. Kalau istilahnya naikin 1.000 perak aja nih. Kok Pak katanya naik? Ya maklum lah, harus tahu sendiri sekarang gimana. Dari atasnya udah naik, kita kan ikutin. Gitu. Iya, dolar nggak ada emang di masyarakat nggak ada dolar. Yang belanja begini nggak ada dolar. Tapi kan itunya dolar kan, tukerannya dolar. Iya. Dolar seumpama 1, tapi rupiah jadi 5. Ya nggak? Iya. Mana coba? Ya 5 kalah sama 1. Itu kan nggak mungkin kan? Gitu. Jadi di situ kita harus bisa ngatasin, harus gimana ini. Ini ada titipan dari temannya Henry Satrio nih Pak. Ini juga nih Pak. Terima kasih banyak.